Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, sentosa, sejahtera. Apapun deh. Pokoknya yang bagus-bagus ya kan. Yang pasti sekarang kita ada di rubrik kita Tanya Dong Dok. Kembali lagi bersama dengan SMJ Rumah Sakit Telogerjo. Dan sekarang kita juga sudah berada di SMJ Rumah Sakit Telogerjo. Dan kalau misalnya rubrik kita ini hadir di tengah-tengah Anda, pasti kita akan membahas sesuatu yang bisa menjadi tambahan wawasan. Aduh, pokoknya kalau kesehatan tuh soalnya emang harus bertanya ke sumber yang tepat gitu kan ya. Jangan cuman katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Apalagi nih yang akan kita bahas pada hari ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan indera kita. Ya, aduh ini kalau nggak kita jaga bisa benar-benar deh banyak mengganggu aktivitas dan juga masih banyak hal lainnya yang bisa terganggu kalau bagian yang ini nih, ini nggak kita jaga. Katanya kalau misalnya kita menjaga indera yang satu ini kita bisa melihat dunia. Iya, karena pada saat ini kita membicarakan mengenai mata. Wah, aku jadi pengen nyanyi, nggak usah nyanyi ya? Oke baiklah. Sekarang kita sudah bersama dengan Dr. Alvin Hendrianto, SPM atau spesialis mata. Apa kabar dokter? Baik-baik, sehat-sehat. Mungkin bisa lebih mendekat dokter? Oke, baiklah. Ini Dr. Alvin yang sudah bersama dengan kita. Ngomongin tentang penyakit mata begitu ya. Nanti saya juga akan cerita pengalaman saya dengan penyakit mata dok ya. Tapi ya pasti bersama dengan Dr. Alvin ini. Dr. Alvin ini ada di klinik mata lantai 6. Betul ya dok ya, klinik mata lantai 6 Rumah Sakit SMJ Telogerjo ya. Dan untuk yang ingin reservasi silahkan bisa di call center 024 864 66000. 024-864-66000. Jadi untuk Bapak Ibu nih yang sekarang, ini dia, aku sedang mencari spesialis penyakit mata. Nah ini, dokter mungkin boleh perkenalan dulu. Dokter itu di SMJ Rumah Sakit Telogerjo jadwalnya hari apa aja? Oke, jadi kalau saya mungkin di SMC ada di hari Senin, Selasa, dan Kamis mungkin paling Senin, mudah. Selasa, Kamis Sementara ya dok pandemi ya? ini kita memang Oke, dan itu kalau di masa pandemi ini masih banyak yang kayak konsul langsung tentang terkait dengan mata dok? Nah itu kalau dokter lain mungkin mudah ya kita konsultasi online. Cuma uniknya mata karena kecil kita agak kesulitan kalau memang konsultasi online. Jadi memang mau tidak mau banyak yang tetap hadir di rumah Karena emang sakit. harus diperiksa ya dok ya. Betul. Wah ini kalau misalnya orang datang ke klinik mata itu biasanya ngecek apa aja nih dok? Kalau orang datang ke klinik mata keluhannya biasanya paling umum satu, kabur. Ya, Kabur? betul, Oh kabur. pandangan kabur. Pandangan kabur, cuma masalahnya pandangan kabur itu bermacam-macam. Banyak sekali tentang pandangan kabur. Nah, entah dari sederhana, dari kacamata, kebutuhan kacamata, kemudian kalau kita beranjak yang lain lagi, ada kabur karena katarak, terus ada pasien lagi-lagi mungkin kabur karena glaukoma dan sakit-sakit yang lain. Untuk saraf mata juga bisa mengakibatkan kabur. Karena kabur itu ya kayak kelainan dasar orang ke dokter mata. Jadi bilangnya akan kabur, tapi sebabnya macam-macam. Tapi biasanya kabur yang dirasakan oleh pasien itu karena apa dok? Maksudnya most of it secara persentase? Secara persentase, kalau pasien usia muda lebih banyak karena kacamata. Oh udah nggak sesuai? Ya. Oke. Terus yang kedua, kalau pasiennya sudah mungkin di atas 40 tahun, ya itu mulai katarak yang banyak memang. Oh, jadi udah mulai banyak yang katarak juga ya. Iya. Nanti kita ke katarak. Tapi saya mau tanya juga kalau di klinik mata itu layanan apa sih dok yang ada yang bisa dilayani di klinik mata? Kalau klinik mata di Telogerjo sini memang secara umum banyak hal yang kita kerjakan. Jadi dari kita membantu mengukur kacamata, melihat kondisi mata, misalnya ada juga yang mau check up kesehatan mata untuk buta warna, tes penglihatan, itu juga di sini dilayani. Atau kita mau pemeriksaan lebih mendalam tentang masalah sakit-sakit yang diderita juga bisa, karena tim kita cukup ada di sini. Tapi kalau check up mata tuh agak nggak familiar ya dok ya. Betul. Maksudnya kalau check up jantung itu masih gitu. Tapi check up mata, apakah kita harus check up mata dan berapa kali sekali dok? Jadi kalau untuk anak-anak itu sebetulnya paling sering dan yang sebaiknya kita lakukan memang untuk anak-anak. Karena namanya anak-anak itu sebenarnya mereka tidak akan pernah mengeluh kabur kalau ada kelainan mata. Jadi paling anak-anak tuh usia berapa?
dari lahir sampai ke 12 tahun. Oh, oke. Itu anak-anak akan karena dari perkembangan mata jadi mereka tidak tahu kabur. Iya. Jadi kalau terkadang periksa karena mungkin di sekolah melihatnya tidak jelas. Tapi teman-temannya jelas melihat, baru datang tiba-tiba ukurannya sudah tinggi. Nah, itu sering terjadi kalau anak-anak seperti itu. Terus kemudian lain halnya kalau orang dewasa kita banyak membantu, sakitnya macam-macam. Ada yang katarak, glaukoma, kemudian kelainan retina. Dan kenapa harus sering kontrol? Contoh, pada orang sakit gula, nggak kabur, nggak ada keluhan apa-apa. Tapi orang sakit gula itu kadang-kadang saraf matanya bisa berdarah. Dan kalau ada perdarahannya masih di tepi, masih sedikit, tidak akan ada keluhan kabur. Begitu dia sudah darahnya banyak, baru kabur. Nah, itu sudah agak terlambat. Jadi banyak hal yang harusnya kita lakukan sebelum terjadi keluhan. Oh, wah, ini sebenarnya tuh setiap saya ngobrol di rubrik kita begitu ya, ini tuh kayak langsung mengingatkan kita bahwa kita tuh banyak menganggap hal-hal sepele ya, Dok. Iya, betul. Ya maksudnya gini aja, tapi ternyata itu mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Oke, nah aku tertarik dengan si katarak ini sih, Dok. Kalau katarak ini tuh sebenarnya apa sih, Dok? Apakah memang menuju kebutaan atau dia tuh penyakit apa sebenarnya? Jadi begini, di mata kita itu ada lensa. Lensa itu fungsinya dia memfokuskan gambar di retina pusat penglihatan kita. Nah, dengan pertambahan kita usia bertambah, aktivitas kita di luar ruangan dengan banyaknya sinar ultraviolet, kemudian mungkin ada pasien lain lagi yang ada tambahan sakit gula. Nah, itu mempercepat lensa mata kita, kristalin mata kita ini menjadi keruh. Yang harusnya bening seperti kaca, dia lama-lama menjadi keruh. Dan kalau sudah keruh itu tentu saja penglihatan kita akan terganggu. Keruh itu karena apa? Itu jadi strukturnya dia kan harusnya bening. Dengan pertambahan usia, dengan ultraviolet tadi dia mulai menjadi putih. Apakah memang hanya karena pertambahan usia atau ada hal lain? Paling besar dua itu. Nanti hal lain, misal pasien menderita sakit gula, tentu saja prosesnya akan lebih cepat daripada pasien-pasien lain. Nah, itu yang kadang, atau pasien tersebut terbentur, ada robekan di sana. Dan itu tentu saja akan mempercepat menjadi katarak juga. Apakah lantas kalau memang karena usia artinya semua orang yang sudah tadi kayak 40 tahun ke atas punya resiko untuk katarak? Betul, sebetulnya apalagi kita di negara tropis yang kita terkena garis khatulistiwa itu UV-nya sangat tinggi. Apanya UV? Dari ultraviolet dari matahari. Jadi dengan kita beraktivitas seperti ini mau tidak mau akhirnya semua orang sebetulnya pasti akan mengarah ke katarak. Namun waktunya berbeda-beda. Ada yang bisa lebih awal, ada yang bisa di nanti usia lebih tua. Karena UV ya, Dok ya. Betul, itulah paling kenapa besar kita kalau di luar bisa gunain kacamata tuh fungsinya salah satunya bukan buat gaya-gayaan doang gitu ya, Dok. Iya, betul. I see. Nah, gejala-gejala awal apa, Dok, yang harus kayak tadi kan yang sepele deh, yang itu sebenarnya bisa mengarah ke katarak. Jadi hal-hal sederhana, hal-hal yang sering terlewatkan itu adalah awal-awal pasien hanya merasa kacamatanya sering berganti. Jadi pasien-pasien yang itu mungkin berapa bulan sekali kok kacamata sudah tidak enak. Terus beberapa bulan lagi kacamata sudah tidak nyaman lagi. Nah, itu ada kemungkinan tanda-tanda awalnya ke sana. Setelah itu pasien mungkin akan merasakan mulai kok penglihatannya seperti ada kabutnya. Nah, nanti makin lama penglihatan itu akan makin tambah, kabutnya makin tebal dan itu makin tidak terlihat. Jadi apa? Kayak kabut, kayak ada asap putih, asap. Seperti itu. Atau kadang-kadang melihat lampu ada kayak pelanginya juga, atau lampunya terlihat pecah menjadi dua di satu mata. Oh, jadi kayak ganda gitu. Iya, betul. Oh. Jadi hanya sesederhana itu tanda-tanda awalnya. Wah, jadi ini kayaknya kita jadi harus makin concern juga ya. Kalau misalnya itu terjadi sama kita, entah fogging ya, anggap aja itu kayak fogging gitu. Itu apakah kita langsung harus panik bahwa itu memang selalu mengarah ke katarak, atau ada hal lain sebenarnya yang ciri-cirinya sama tapi itu bukan katarak? Sebetulnya tidak. Jadi ada beberapa hal, misalnya seperti berkabut, kemudian Bapak Ibu mengalami kabur, itu nggak selalu katarak. Oleh karena itu jika ada keluhan-keluhan tersebut lebih aman untuk periksa ke dokter mata.
Karena dari situ kita akan melihat, kita akan membedakan kaburnya ini karena apa sih. Dan itu sudah bisa dipastikan. Jadi karena kan katarak ini sebenarnya pasti bisa diobati kalau pada waktunya tepat. Oke. Nah, dan kita juga bisa perlu membedakan kaburnya ini karena sakit katarak atau sakit yang lain. Dari awal kita sudah bisa bedakan, penanganannya pun akan lebih tepat. Kapan kita harus mulai concern, Dok? Sebetulnya saat kita merasa ada gangguan di mata, Oh, apapun itu aja udah harus ya, ke sebaiknya dokter kita spesialis perhatikan karena kita dibekali mata hanya 2, Iya. tapi 2 ini bukan sebagai spare part, Iya. tapi 2 ini harus saling melengkapi. Karena kita melihat gambaran 3 dimensi, melihat jarak, semuanya karena 2 mata. Ya. Jadi kalau kita kehilangan 1 mata itu sudah Udah sangat berarti. berbeda gitu ya, Dok. Apa efek buruk dari katarak? Jadi sebetulnya pada sampai tahap-tahap tertentu, katarak itu merupakan penyakit yang kebutaan yang masih bisa diobati. Oke. Jadi pasien itu, makanya beberapa pasien mungkin datang dituntun, nggak bisa jalan, selesai operasi pasien sudah jalan sendiri. Oh, udah semerintil ya. Iya. Oke, baik. Tapi ada juga pada tahap tertentu, misal sudah mengalami komplikasi, ada tekanan bola mata tinggi tiba-tiba, terus dengan tekanan itu merusak saraf, lah itu katarak diambil hanya kadang-kadang untuk meringankan sakitnya, tapi penglihatan sudah sulit untuk kita peroleh dengan baik. Jadi ada yang bisa kehilangan penglihatan. Iya, kalau terlambat penanganannya bisa sampai ke penglihatannya permanen. Dan itu tuh pada saat kita awal mulai ada gejala ke yang terburuk itu biasanya takes berapa lama? Nah itu sulitnya itu tidak ada waktu pasti antara rata-rata orang segini tidak ada. Jadi karena kita orang Asia, bola matanya itu lebih pendek, jadi dengan katarak yang menebal itu ada risiko untuk glaukoma akut lebih tinggi daripada orang-orang. Nah oleh karena itu kalau glaukoma akut itu sewaktu-waktu bisa keluar. Dan kalau sudah terjadi peningkatan tekanan yang begitu tinggi itu kita hanya punya waktu 48 jam maksimal untuk menurunkan tekanannya. Menurunkan tekanannya ya, bukan untuk operasi matanya. Jadi kita harus turunkan itu semaksimal mungkin. Oke, kalau misalnya kayak saya tuh kan sering pakai soft lens ya, Dok, kayak karena minus gitu kan. Kalau nggak pakai soft lens nggak kelihatan apa-apa gitu. Itu tuh beresiko juga. Beda. Jadi kalau soft lens itu, jadi katarak itu bukan bagian bening di depan coklat-coklat ini ya. Oke, tapi katarak itu adalah lensa yang ada di belakang coklat-coklat kita. Nah, kalau mata kita ada bagian bening di depan, itu namanya kornea. Nah, itu yang sering tersentuh dari soft lens. Jadi itu juga harus diperhatikan kebersihan soft lens, waktu pemakaiannya, kapan harus dilepas, itu juga tolong diperhatikan. Iya nih, saya jadi mau curhat, saya pernah korneanya rusak gara-gara soft lens, Dok. Aduh, bener-bener deh, jangan sampai. Tapi alhamdulillah udah bagus sih. Oke, saya juga pengen tahu nih sebenarnya faktor-faktor apa sih yang memengaruhi, apakah memang karena hanya usia atau yang di bawah 40 tahun juga sebenarnya bisa punya ini gitu ya, Dok. Tapi nanti ya, Dok ya. Oke, nanti pasti kita akan bahas dan nanti kita juga akan bahas juga mitos dan fakta tentang mata. Wah, berima ya ternyata ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Yes, kita balik lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok. Nah, emang nih bener nih rubrik kita tuh harusnya viralkan rubrik kita karena ini banyak banget nih insight-insight yang harus kita tahu dan nggak katanya-katanya karena kita langsung tanya ke dokter spesialis gitu kan ya, dan banyak nih yang kita bahas di sini karena kalau kita lihat dari specialty-nya dari Telogerjo ya, Center of Excellence Rumah Sakit Telogerjo itu kan ada IVF, bayi tabung, ada bedah syaraf, ada jantung. Tapi kita nggak cuma bahas 3 itu aja. Buktinya sekarang kita lagi bahas masalah katarak yang banyak juga keluhannya gitu kan ya, dialami oleh pemirsa gitu ya, dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa di segmen ini kita memainkan mitos dan fakta, Dok. Jadi saya akan ada statement ya tentang apa yang ada di luar sana. Dokter perlu menjawab mitos atau fakta aja ya. Nanti penjelasannya di akhir. Oke, baiklah. Nanti penjelasannya 15 hari lagi ya. Terlalu lama ya, baiklah. Oke, Dok, mitos atau fakta di masyarakat beredar bahwa
obat tetes mata dapat mencegah atau menghapus katarak. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Wah, oke. Kedua, pekerjaan seperti membaca, menjahit, pokoknya yang kayaknya menggunakan kemampuan mata maksimal gitu ya, itu memicu katarak. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos lagi. Oke. Katarak bisa dicegah. Mitos atau fakta? Eh, Pencegahan. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Oke ya. Oke, ini ada harapan nih. Dan katarak bisa muncul lagi. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Waduh, oke. Sekarang kita bahas ya, Dok ya. Kita bahas ini di masyarakat beredar bahwa obat tetes mata dapat mencegah katarak. Itu mitos. Jadi sebetulnya begini, sampai saat ini untuk pencegahan dan pengobatan katarak itu memang satu-satunya hanya dengan melakukan pengambilan dari katarak itu. Tetes mata sampai saat ini belum banyak terbukti untuk bisa menghilangkan katarak itu. Oke, pengobatan-pengobatan yang lain-lain juga yang tidak itu ada. enggak juga ya, Dok Iya. ya. Kalau misalnya rutin menggunakan tetes mata, apakah itu ada yang bilang jangan gitu nanti matanya kering? Ada yang itu mitos atau fakta, Dok? Tergantung obat tetes yang digunakan. Oh, Ada beberapa tetes yang malah efek sampingnya mata kering. heeh. Tapi selain itu ada obat tetes lain lagi yang justru digunakan pada pasien-pasien yang mengalami mata kering. Jadi namanya obat tetes adalah bentuknya, tapi kita harus lihat dulu isinya apa. Nah itu yang kadang-kadang lupa itu isinya. Dan kita itu harus disesuaikan dengan kebutuhan Kebutuhan kita ya, kita. karena tadi Betul. kebutuhannya berbeda ya. Oke. Pekerjaan seperti membaca atau menjahit tidak memicu katarak. Tidak, Tidak. jangan khawatir. Jangan Tapi memang khawatir. ada kelelahan mata karena kita banyak aktivitas melihat dekat ada, tapi itu tidak membawa kita menjadi katarak. Jadi jangan khawatir. Oke, begitu ya. Jadi yang hobi baca sama hobi ngejahit itu hanya akan membuat kita lebih pintar dan lebih cuan ya. Karena kalau jahit bisa dijual lagi gitu kan. Ya oke. Katarak bisa dicegah. Katarak sebetulnya ini yang kita maksud mencegah adalah memperlambat atau menghambat supaya dia tidak keluar lebih awal. Contoh, satu, kita tahu efek ultraviolet sangat besar. Ya. Kita bisa cegah dengan kita kalau saat kita keluar kurangi paparan UV dengan kacamata. Kacamata bisa kita menggunakan kacamata anti UV pun bagus. Anti UV ya. Ya, yang ada lapisan anti UV-nya. Kedua, yang kita tahu adalah faktor usia itu tentu saja tidak bisa diapa-apakan. Yang ketiga, yang mempercepat tadi ada paling sering kita bicara adalah sakit gula, diabetes. Nah, itu juga kita jaga gaya hidup dengan baik-baik supaya kita tidak mengalami diabetes. Itu akan memperlambat Akan membantu kita untuk dapat katarak. Iya. Dan Tapi tentu saja pola makan dan pola hidup yang sehat. sehat. Tapi basically setiap orang punya resiko yang sama Resiko dengan yang katarak. sama, iya. Jadi ini bukan turunan, ini bukan degeneratif, bukan apa. It could happen to everyone Iya, gitu bisa ya. terjadi ke semua orang. Oke. Nah, tadi bicara tentang kacamata, Dok. Apakah akhirnya nih sekarang kita harus cek juga nih. Saya jadi mau ngecek nih apakah kacamata saya ada anti UV. Jadi itu yang disarankan ya, Dok ya? Iya. Ya. Jadi bukan serta-merta hanya kacamata hitam, Mhm. tapi tanpa anti UV juga nggak boleh. Ya itu kalau kacamata tok nggak pakai anti UV itu nggak bisa mencegah. Nggak bisa, karena yang harus kita tolak adalah ultraviolet itu yang dari matahari. Jadi saat kita membeli kacamata biasanya akan ada ditanyakan untuk lapisan anti UV-nya. Oh, wah ini penting nih apalagi buat yang pakai kacamata yang merasa bahwa matanya sudah terlindungi tapi ternyata kalau kacanya tidak ada UV-nya, kacamatanya dikasih sunscreen deh. Jadi dia bisa menapis UV gitu kan ya. Oke, katarak akan selalu muncul kembali. Jadi gini, sebetulnya bukan kita menyebutnya katarak sekunder atau katarak kedua, tapi sebetulnya yang sakit itu berbeda. Jadi saat kita mengambil katarak, lensanya itu sudah terambil semua. Jadi lensanya tidak mungkin bisa keruh lagi. Tapi kapsul lensa tersebut kita masih tinggal untuk tempat lensa buatan yang kita pasangkan di dalam mata. Jadi kalau orang habis operasi katarak itu lensanya lensa buatan. Lensa buatan itu di dalam mata. Nah, lensa buatan itu kapsulnya itu yang kadang-kadang bisa menjadi keruh lagi. Tapi catatannya jangan khawatir karena kalau kapsul ini menjadi keruh,
kita tidak perlu lakukan operasi. Kita hanya perlu tembak laser saja di poli, beberapa detik sudah selesai. Itu serem juga sih Dok, sebenarnya saya lagi ngebayangin kalau tembak laser tuh gimana caranya biar nggak kedip sih Dok? Kan harus gini terus kan? Ya, tapi kan kita ada waktunya dan tembakan itu hanya beberapa sepersekian Second gitu detik. ya? Ya. Oh gitu. Lensa buatan Dok, Iya. apakah akhirnya nanti setelah selesai operasi katarak penglihatannya akan kembali normal seperti dulu? Atau tetap ada bedanya? Gini, kita untuk bisa melihat dengan jelas itu beberapa syaratnya kalau saya golongkan menjadi 2 aja paling gampang. Cahaya bisa masuk ke dalam, saraf mata yang di dalam bisa menerima gambar dengan baik. Jadi cahaya bisa masuk menerima dengan gambar, cahaya bisa masuk ke dalam itu kornea bening, lensa bening, kataraknya bagus. Tidak ada katarak, lensanya jernih. Dan yang kedua tentu saja saraf matanya juga harus bagus. Nah itu yang kita perlu perhatikan karena saraf mata ini sering hal-hal yang bukan dapat dioperasi dengan mudah. Dan ini kadang-kadang yang sulit penanganannya itu adalah saraf mata. Jadi jangan lupakan itu juga. Gimana caranya menjaga kesehatan saraf mata Dok? Kalau saraf mata tentu saja kalau saraf mata ini terkait banyak hal. Satu tadi gula, hipertensi, kolesterol, mungkin ada sumbatan-sumbatan kecil lah, sumbatan-sumbatan yang ada di otak pun bisa terjadi juga di mata. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi seperti kita menjaga kondisi badan secara umum. Wah, nggak menyangka ya urusan kolesterol bisa sampai ke saraf mata. Betul. Ya Dok ya. Urusan makan jeroan tiap hari bisa terusannya bisa ke mata. Oh gitu, jadi ternyata perintilannya banyak banget ya Dok ya? Betul. Perintilannya banyak banget. Oke, pertanyaannya tadi saya tanyakan Dok, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi resikonya terjadi katarak? Resiko. Kalau resiko pasti secara umum banyak tadi yang saya sampaikan, ultraviolet, usia itu ya tidak bisa kita susah untuk kendalikan, dan yang lain-lain lagi gula, trauma, Penyakit. benturan, itu juga Oke. harus kita jaga. Terus obat-obatan tetes mata, ini mungkin saya ingatkan kembali, karena ada obat-obatan tetes mata tertentu yang mengandung golongan steroid, itu sebenarnya tidak boleh dipakaikan jangka panjang. Karena ada beberapa kali kita menemui pasien itu sebenarnya masih muda, usia 20-an, tapi kataraknya sudah tebal. Karena steroid tetes mata yang berulang-ulang itu mempercepat timbulnya katarak dan kenaikan tekanan bola mata. Tetes mata yang steroid itu emang fungsinya apa Dok di mata kita? Nah, misalnya kita kadang-kadang ada waktu mata merah, belekan, terus konjungtivitis, atau kita ada alergi matanya, ada merah juga karena alergi. Nah itu kadang-kadang kita memberikan itu untuk ke sana. Nah tapi yang sering terjadi adalah Keterusan. penyalahgunaan di masyarakat. Kadang-kadang mereka beli tanpa ada konsultasi, dipakaikan terus-menerus dan efek. Karena steroid ini memang kalau zaman dulu kan sebutannya obat dewa. Karena memang efeknya itu sangat menyenangkan. Tapi efek sampingnya juga ada. Jadi begitu ditetesin mata akan terasa enak. Dan kadang-kadang merah itu langsung hilang. Nah tapi memang tidak boleh diteruskan sampai jangka terlalu panjang. Oh gitu. Jadi hati-hati juga ya pada saat Betul. kita pakai tetes mata tuh tetap harus ada konsultasi dengan Ya, dokter. Tetap perhatikan isinya apa. isinya apa, pengawasan dokter juga gitu ya. Oh baiklah. Dok, tapi tadi dokter tuh berkali-kali ngomong kataraknya udah ada. So, katarak itu sebenarnya bagian dari kita dong? Katarak itu prosesnya, tapi lensa itu sudah ada. Lensa itu sudah ada dan yang itu dimaksud adalah lensanya. ya, lensa itu membantu kita untuk menjadi fokus, untuk bisa melihat dengan fokus. Jadi yang dimaksud tadi adalah sebenarnya lensanya gitu ya? Ya, lensanya lama-lama menjadi keruh, itu katarak. Wah, ini buat Anda yang menyaksikan yang mulai cek recek juga nih ya Dok ya, mulai cek recek ternyata sakit mata itu bisa asal muasalnya dari makanan, dari pola hidup, ternyata juga bisa dari kita yang nggak pernah pakai kacamata, tapi kacamatanya harus ada lapisan UV-nya ternyata. Saya juga baru tahu nih ya, ternyata kacamata nggak cuman kacamata aja tapi harus ada lapisan UV-nya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi dengan dokter apa yang bisa dilakukan ya untuk mencegah katarak. Apakah memang orang yang di atas 40 udah ya udah pasrah aja deh gitu kayaknya, emang tunggu giliran katarak gitu, apakah seperti itu? Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. We are back
kita. Tanya dong dok ya. Ini lagi ngomongin tentang katarak yang pastinya berkaitan sekali dengan kesehatan mata gitu kan. Nah dari tadi kita udah ngomongin tentang mitos fakta. Mudah-mudahan dengan apa yang dari tadi kita obrolin, Bapak Ibu ya pemirsa yang masih muda nggak usah petantang pententeng ya. It could happen to everyone loh ya kan. Yang pasti sekarang adalah upaya mencegahnya nih gitu. Dok, tapi sebelum ke upaya mencegah, saya mau nanya. Jadi caranya operasi katarak itu kan kecil semua gitu. Itu gimana sih dok? Dibius total nggak? Tapi bius total kan merem ya jadinya ya. Jadi kalau operasi katarak itu sebenarnya biusnya lokal atau kita menggunakan hanya tetes saja, tetes mata. Oh, Jadi setelah oke. itu pasien memang biasanya kita sambil ngobrol dengan pasiennya dan perbedaannya cukup besar dengan operasi yang dulu. Operasi dulu itu katarak harus matang, harus keras karena Harus keras tuh maksudnya gimana? harus menunggu matang, istilahnya benar-benar putih keras. Jadi itu katarak harus diangkat utuh seluruhnya, Oh, harus parah. harus sudah keras. Iya, iya, Bang. iya, iya, iya. Nah, itu diangkat seutuhnya, terus lensa pengganti dimasukkan, habis itu ada jahitan di mata. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Oke, oke, oke. Namun perubahan sekarang sudah cukup berbeda. Yang dilakukan adalah nanti akan ada alat kecil masuk ke dalam mata. Dan alat itu akan memecah-mecah katarak dan menyedot kataraknya keluar. Jadi setelah operasi tidak ada jahitan, makanya pemulihan pasien lebih cepat, kemungkinan untuk silinder pasien juga lebih kecil, jadi jauh lebih nyaman. Dan yang perlu diperhatikan akan terjadi perbedaan kalimat dari dokternya. Kalau dokter dulu akan bilang, yang dulu ya sudah lama, itu dokter akan menyampaikan, kataraknya masih tipis, nanti dulu operasinya. Tapi dokter sekarang biasanya akan, kalau itu sudah sangat mengganggu, dokternya akan menawarkan boleh dioperasi. Tidak perlu menunggu sampai terlalu matang. Jadi kapan orang bisa dioperasi? Saat pasiennya sudah mengalami gangguan, sehari-hari yang dikeluhkan selalu mata. Jadi itu sudah saat. Jadi sekarang bukan dokter yang menentukan, tapi pasiennya yang menentukan kapan mau operasi. Pasien misalnya katarak, kan ada grade-grade-nya. Misalnya pasien katarak grade 2 tapi sehari-hari sudah kalau keluar ruangan bilang, kok saya silau ya, enggak nyaman. Saya baca sana sudah kesulitan. Ya itu boleh diambil. Pasien lain mungkin karena aktivitasnya tidak terlalu tinggi, grade 3 belum mengalami keluhan, ditunda dulu juga boleh. Tapi untuk sampai misalnya grade 4, 5, ya itu sudah mulai menjadi perhatian, sebaiknya dilakukan Dioperasi. pengambilan. Tadi itu dokter cara ngomongnya ada benda masuk ke mata terus diambil dipecah terus diambil katarak itu kayak enak banget ya. Kita ngebayanginnya kayak oh my god. Dok saya lagi bayangin nih. Nggak, ini kita simulasi biar Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan mata gitu kan ya. Jadi pakai kacamata UV dan segala macam. Jadi ditetes. Ditetes. Oke, ditetes. Jadi di ruang operasi atau Iya, tetap harus di operasi ruang karena harus operasi. steril. Nginep nggak? Tidak, Oh nggak nginep ya nggak operasi nginep. katarak gitu ya. Jadi nggak nginep nih Bapak Ibu ya. Terus ditetes. Ditetes. Tiduran gitu ditetes. Tiduran. Heeh. Terus setelah itu kita akan bersihkan. Nanti ya udah nanti akan ngelihat ke arah lampu terang. Nah, tapi itu udah nggak ngerasa apa-apa tuh kita. Enggak. Tapi kan kita bisa lihat Merasa ada yang menyentuh-nyentuh tapi sudah tidak ada sakit. oh, but we still can see ada sesuatu di mata gitu. Mungkin ada bayangan terang gelap yang itu, tapi biasanya pasien akan teralihkan karena kita akan sambil ajak bicara supaya pasien lebih nyaman. Oh, diajak gosip sama dokternya ya. Jadi jangan percaya pada saat dokter ngajak gosip itu sedang dioperasi. Nggak bercanda ya. Oh, jadi prosesnya seperti itu dan sebenarnya yang tadi dinot oleh dokter adalah soalnya kan kita suka kalau dulu soalnya begini. Nah, itu tuh jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengalami keluhan, jangan tunggu kalau misalnya ada orang tua yang ngomong kan biasanya orang tua ya udah nggak apa-apa dulu tuh soalnya ibu Tunggu operasi dulu. soalnya di saat nunggu ini. Nah itu sekarang udah nggak berlaku ya karena kita sekarang udah makin modern apalagi di SMC Rumah Sakit Logerjo udah makin modern alat-alatnya juga. Oke, so apa yang bisa dilakukan untuk mencegah katarak dok? Ya, paling mudah tadi. Karena sinar matahari itu kan yang berat juga ultravioletnya. Jadi usahakan seminimal mungkin. Kalau ada kacamata boleh. Atau keluar pakai topi atau apa itu juga bisa membantu. Biar lebih keren Iya, sekalian. iya, iya, oke. Terus kemudian jaga kesehatan
secara umum. Jangan sampai ada diabetes, terus kemudian pola makan yang baik, buah sayur secukupnya. Jadi terus kalau masalah trauma, terpukul dan apa itu kan sudah otomatis akan kita jaga. Jadi secara umum jaga kesehatan badan, udah itu aja. Karena itu bisa ngefek kemana-mana ya. Nah kalau di SMC Rumah Sakit Telogerjo sendiri dok, perawatan apa sih yang ditawarkan kepada pasien kalau misalnya nih mau melakukan check up, terutama dalam rangka upaya pencegahan katarak? Kalau pencegahan katarak, tentu saja Pak, untuk pasien misalnya hadir, mereka hanya benar-benar melakukan check up, kita akan melihat penglihatan pasien. Karena penglihatan itu bukan cuma lihat angka jelas, tapi penglihatan itu mungkin kita kategorikan 3 besar, penglihatan jelas atau tidak. Kedua, penglihatan warnanya bagus atau tidak, atau jangan-jangan mata kanan sama kiri lihat warna merahnya udah beda. Itu cara ngeceknya ada alatnya Nanti gitu? ada alatnya. Oh, oke. Terus yang ketiga adalah pasien itu masih melihat lurus ke depan, penglihatannya masih luas atau tidak. Jadi ada 3 komponen penglihatan yang harus kita, luasnya, kontras, dan ketajamannya. Itu tetap kita perhatikan semua. Dari situ nanti kita pasien akan banyak edukasi untuk kita melakukan pencegahan dan sebagainya. Oke, jadi cukup lengkap ya sebenarnya dok ya. Ya kalau misalnya Bapak Ibu ingin memeriksakan matanya, entah berkaitan dengan katarak ataupun tidak begitu ya, ini bisa langsung aja reservasi aja gitu kan ya, reservasi aja untuk bisa ngobrol dengan Dokter Alvin. Teleponnya di 024 864 66000. Oke, 024 864 66000. Jadi Dokter Alvin ada di sini setiap hari Senin, Selasa, Kamis. Senin, Selasa, Kamis. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita ngobrol-ngobrol tentang katarak ini Bapak Ibu makin tercerahkan masalah katarak gitu ya. Dokter Alvin, thank you banget. Sama-sama, Waktunya terima saya kasih, tahu di tetap antara sehat. kesibukan begitu ya. Thank you banget udah bisa sharing tentang katarak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan agenda yang lain. Karena tadi saya sempat nanya ke Dokter Alvin, katanya penyakit yang paling susah untuk mata adalah Glaukoma. Itu juga Nanti mungkin kita akan bahas kapan-kapan mengenai hal itu. Untuk Bapak Ibu jangan lupa ya untuk di-follow Instagram kita di @rs.logerjo, @rs.logerjo, dan YouTube-nya jangan lupa dong di-subscribe karena kita akan reguler menampilkan rubrik kita di mana kita akan membahas secara spesifik ya kesehatan-kesehatan ataupun penyakit-penyakit yang mungkin masih awam atau banyak yang katanya kita beresin semua di rubrik kita. Oke, once again terima kasih dokter dan juga sahabat Telogerjo. Kita ketemu di rubrik kita selanjutnya. Tanya dong dok. Saya Nessa Gozal pamit undur diri. Bye bye. Jaga kesehatan.